yang mana kita berbicara masalah ijazah palsu. Kita jangan bicara ijazah palsu dulu. Kepalsuan dan kebohongan Jokowi ini udah luar biasa. Pelanggaran demi pelanggaran, yang mana pelanggaran konstitusi, yang mana pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Jokowi terhadap rakyat Indonesia belum tertuntaskan sampai saat ini. Yang mana kita berbicara masalah ijazah palsu. Kita jangan bicara ijazah palsu dulu, kita bicara masalah identitas Jokowi. Apa identitasnya? Pertama, dia mendaftarkan wali kota itu DRS. Ini kita harus jauh-jauh kita menyimak logika aja nih kita nih, ya. Kepada semua pemirsa, kepada semua rakyat, terbuka kalian semuanya nih ya. Jangan kalian bohong-bohongin rakyat lagi. Ya, DRS begitu mendaftarkan presiden jadi insinyur, dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Si tukang kayu menjadi insinyur. Jadi memang kalau buat perabotan memang bisa dirubah-rubah, tapi identitas jati diri tidak bisa dirubah. Kepalsuan dan kebohongan Jokowi ini udah luar biasa. Pertama, kebohongan yang menjanjikan SMK mobil 6.000 unit. Semuanya tidak ada. Bukan hanya itu saja, kebohongan demi kebohongan dan juga pelanggaran demi pelanggaran, yang mana pelanggaran konstitusi, yang mana pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Jokowi terhadap rakyat Indonesia belum tertuntaskan sampai saat ini. Artinya Jokowi ini sudah sepatutnya dihukum mati. Sudah sepatutnya dihukum mati. Kenapa? Karena dia menyengsarakan semua rakyat Indonesia dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi tidak pernah tersentuh. Kepada Kapolri kami menghimbau, ya, Bapak pasti akan mati, Pak. Ibu Rektor pun juga pasti mati. Ya, semua pasti akan mati. Tapi di dalam kematian akankah Anda dipertanyakan nanti di yaumil kubur? Artinya kalau orang barat bilang bring supply when you go, bring treaty when you die. Mungkin begitu Bunda Kurnia. Jika Anda berpergian, bawalah bekal. Jika Anda mati, bawalah amal. Amalnya amal apa? Amal kejahatan yang Anda lakukan terhadap rakyat Indonesia. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi komentar-komentar netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang berkomentar teman-teman, yaitu Republik Indonesia sangat menyedihkan. Semoga Allah menunjukkan kuasanya. Setuju Jokowi harus dihukum. Nah, lanjut lagi. Dulu rakyat bersatu sama tentara buat melawan penjajahan, tapi sekarang rakyat aja yang mati-matian membela bangsa ini. Edukasi seperti Bapak ini ada 10 orang saja, negeri ini akan damai dan juga tentram. Lanjut lagi teman-teman. Semangat para ilmuwan Indonesia, maju terus, tangkap dan adili Jokowi, makzulkan si Samsul. Semoga doa-doa rakyat Indonesia yang terzolimi tembus ke langit dan dibayar cash oleh Tuhan. Coba itu Kapolrinya digrebek, bawa ceburin sekali punya anak buah, tidak pada energa ada reaksi. Kita hidup sudah di akhir zaman, Pak Jokowi. Tidak ada yang bisa kita bawa selain amal kebaikan. Rakyat kecuali termol sudah geram ulahmu yang zolim itu. Setuju adili Jokowi dan juga makzulkan Gibran. Nah, lanjut lagi. Makanya sudah pensiun juga pengen jadi presiden. Presidennya pengen selalu dikawal terus. Banyak presiden yang sudah pensiun hidupnya tenang, tidak mau dikawal-kawal karena hidupnya pengen tenang, menikmati masa pensiunnya. Masalahnya negara diam saja malah terkesan melindungi. Nah, lanjut lagi teman-teman. Ayo rakyat tunggu komando. Bagi yang melindungi Jokowi harus dinepalkan, membela kejahatan hukum harus ditegakkan. Setuju banget, orang ke masyarakat mah itu hukuman yang paling pantas. Nah, lanjut lagi.
sangat setuju dihukum mati. Pak Jokowi, tolong sering-sering ke kuburan. Ingat bahwa suatu saat pasti akan menjadi penghuni kubur. Harta dan jabatanmu sudah tidak berguna, dan itu bisa terjadi kapan saja dan juga di mana saja. Bapak pemberani, salam hormat. Puji syukur ada yang berani seperti ini. Tak tunggu edukasinya setiap hari. Matur nuwun, Tuhan memberkati. Jahanam tuh harus dihukum mati. Tak perlu hakim-hakim menyidangkan ijazah palsu. Cukup berpegang. Ini takut karena salah, berani karena benar. Jadi buktinya apa? Nah, lanjut lagi teman-teman. Yang berani menyatakan ijazah Jokowi, UGM milik Joko Widodo 11.001% palsu. Yang pertama, orangnya sehat waras jasmani rohani. Yang kedua, punya mata tidak katarak dan bukan yang punya pangkat Kombes Pol atau Jenderal Pol yang bernaung di Trunojoyo hanya sebagai pengkhianat negara atau melindungi kejahatan pemalsuan dokumen negara. Ijazah Universitas Gadjah Mada yang dilakukan oleh Joko Widodo dilihat dengan jelas dari foto yang ditempel di ijazah menutupi stempel UGM-nya. Itu bukan foto Joko Widodo, tidak ada di universitas di Jagat Raya ataupun di kolong langit menempel foto menutupi stempelnya, dan tidak mungkin pihak rektor UGM mencetak atau menerbitkan ijazah fotonya menutupi stempelnya Universitas Gadjah Mada kecuali ijazah UGM milik Joko Widodo dicetak di kios pojok pramuka. Nah, lanjut lagi. Satu-satunya universitas Indonesia yang bisa memberikan titelnya Jokowi adalah OVA Rektor UGM. Kalau sebelumnya mana ada yang berani dan bisa memberikan jika tidak menyelesaikan perkuliahannya secara reguler sampai selesai SKS KKN, skripsinya pun dipertanyakan. Nah, lanjut lagi. Orang besar itu adalah 9 naga atau oligarki. Jokowi adalah boneka untuk 9 naga. PKI berseragam zaman sekarang. Orang ini ngomongnya belepetan, kurang waras. Nah, lanjut lagi. Kok tidak diambil tindakan kapan dipenjarakan dan juga kapan diadilinya, itu saja. Udah Pak, tidak perlu dihujat nanti kalau stres. Nah, lagi rame keluar-keluar di medsos Jokowi lagi, tapi bagaimana dengan penegak hukumnya? Percuma kalau penegak hukumnya sudah mati. Buat Jokowi, kami ingin action, bukan keluar-keluar doang di medsos. Nah, lanjut lagi. Udah Pak Jokowi, terbukalah dengan rakyat, karena ditutupi kebenaran akan terungkap. Biar nanti mati husnul khotimah, jangan neko-neko dan hidup cuma mampir bentar lagi pulang ke rumah Bapak di surga. Apa gunanya keluar-keluar kalau tidak ada pertanggungjawaban? Dokter Andus dari mana Pak? Kalau tidak ngerti tidak usah ngomong. Pak Jokowi insinyur pas dilantik wali kota insinyur. Nah teman-teman, inilah yang menjadi komentar netizen-netizen yang lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang mau memberikan komentar atau saling bertukar pikiran atau pendapat melalui video kita ini, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita berikutnya.